Assalamualaikum. Gak terasa ya, sebentar lagi sudah bulan puasa. Persiapan apa aja yang sudah kamu lakukan? Tentunya ada persiapan fisik, mental, dan keuangan yang terlibat ya. Fisik dalam hal ini adalah kesehatan tubuh, supaya siap menahan nafsu makan selama bulan puasa, dan pastinya jam tidur juga berkurang. Selain itu, karena masih pandemi, jadi tubuh pun harus fit. Makan harus cukup bernutrisi, tidak berlebihan, serta minum suplemen dan vitamin untuk menambah daya tahan tubuh. Kemudian persiapan mental pastinya, karena berpuasa ini kan bagian dari ibadah ya. Mental kita harus kuat dan penuh niat untuk menyelesaikan ibadah sampai lebaran tiba. Dan terakhir persiapan keuangan. Wait, kenapa sih kok uang terus yang dibicarakan? Materi terus, ini kan dalam rangka ibadah. Sebentar, selama kita hidup di dunia ini, apapun kegiatan kita, apapun tujuan hidup dan keputusan hidup, pasti melibatkan uang ya kan? Jadi memang mau gak mau, kita harus bisa mengelola uang untuk memenuhi tujuan kita termasuk beribadah. Setuju gak kalau aku bilang bulan puasa adalah bulan di mana pengeluaran hidup hari-hari umumnya meningkat. Bahkan bisa 2 sampai dengan 3 kali lipat. Kenapa bisa begitu? Memang kebutuhan kita pasti meningkat karena ada beberapa jenis pengeluaran yang hanya ada di saat bulan puasa, seperti biaya mudik, bingkisan lebaran, bayar zakat, dan lain-lain. Selain itu, sudah menjadi kebiasaan kita selama bulan puasa, yaitu makan berbuka yang heboh dan bisa beberapa tahapan. Mulai dari hidangan pembuka, hidangan utama, hidangan penutup. Padahal kalau dipikir-pikir, harusnya biaya makan berkurang ya. Kan kalau puasa kita cuma makan 2 kali sehari, dari yang biasanya 3 kali. Gak jarang loh ada yang keuangannya sampai jebol setelah lebaran gara-gara semua pengeluaran ini. Dan bahkan sampai terpaksa harus berhutang. Duh, gak mau dong ya kejadian gitu terus. Abis lebaran, hidup kita masih berlanjut loh. Life still goes on. Masih banyak pengeluaran kita ke depannya. Dan banyak tujuan yang harus kita capai. Jangan sampai habis-habisan selama bulan puasa. Terus bulan berikutnya puasa lagi. Gak cuma makan tapi juga puasa yang lain-lain. Disinilah pentingnya mengatur keuangan selama bulan puasa ya teman-teman. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat anggaran belanja khusus untuk bulan puasa. Biasanya pada bulan puasa, bahkan menjelang bulan puasa nih, harga bahan pokok atau bahan makanan naik, seperti misalnya daging, telur, cabai, beras, minyak goreng, semua naik. Selain itu, biaya transportasi juga naik dan berakibat pada biaya transport untuk bahan makanan naik juga. Belum lagi kalau ada acara berbuka bersama. Jadi memang wajar aja nih kalau kita naikkan pos alokasi anggaran makan di bulan puasa sampai dengan 150%. Terus kalau anggaran makan membengkak 150%, gimana dengan pos alokasi anggaran lainnya? Ya terpaksa memang harus disesuaikan, kita kurangi. Kecuali kalau kita dapat menekan pengeluaran makanan hanya sampai 120% saja. Untuk bisa menekan pengeluaran, kita bisa membuat rencana menu sahur dan berbuka. Makanan bernutrisi kan gak harus mahal dan mewah ya. Dan sebaiknya saat berbuka pun kita juga jangan jadi makan bertahap. Cukup makanan berbuka dan makanan utama saja. Lagi pula makan besar sesudah salat tarawih kan udah kemalaman ya, terlalu dekat dengan waktu tidur. Jadi gak baik buat asam lambung dan buat kamu yang pengen langsing. Selanjutnya, kita perlu menyiapkan dana ekstra. Untuk apakah? Dana ekstra ini nanti untuk bayar zakat fitrah, zakat mal, bayar sedekah,
THR buat asisten rumah tangga, angpau atau bingkisan buat keluarga atau teman dan rekan kerja, biaya mudik kalau kamu ada rencana mudik, dan biaya makan di hari Idul Fitri. Dana ekstra ini dapat dari mana? Sebaiknya sih sudah disisihkan setiap bulan sejak tahun sebelumnya, biar nggak kaget pas di bulan puasa. Atau buat kamu yang beruntung dapat THR dari kantor atau bos kamu, bisa nih dipakai sebagian untuk dana ekstra. By the way, ngomong-ngomong soal THR, sebaiknya THR itu dipakai buat apa aja ya? Kalau kamu yang sudah menyisihkan dana ekstra bulan puasa, ya alhamdulillah. Berarti THR bisa dipakai untuk hal lain. Yang utama adalah untuk membayar hutang barang konsumtif dan hutang yang bunganya tinggi. Pokoknya untuk membantu biar kita bebas hutang dulu. Kalau sudah nggak ada hutang, terus buat apa? Wah, bagus banget kalau bisa begitu. THR bisa kita alokasikan untuk tabungan tujuan keuangan kita atau diinvestasikan. Yang harus diingat tuh ya, kita harus tahu prioritas hidup. Uang yang tersedia selama bulan puasa diutamakan dulu untuk membayar yang penting-penting, seperti hutang yang udah aku sebutin tadi, iuran, biaya sekolah anak, dan kebutuhan hidup yang utama. Jangan tergoda untuk dibelanjakan hal-hal yang sifatnya keinginan. Misalnya, kita beli baju baru buat lebaran, padahal masih punya baju bagus yang jarang dipakai dan masih layak banget untuk lebaran tahun ini. Kalau semua kebutuhan penting udah terpenuhi, kemudian masih ada sisa dana, ya bolehlah dibelikan sesuai dengan keinginan. Selain prioritas hidup, tabungan dan investasi yang sudah biasa kita lakukan secara rutin setiap bulan jangan dilewatkan. Ini tetap harus menjadi bagian utama dari pos anggaran kita loh ya. Jangan karena ingin beli ini itu, terus dana yang sudah dialokasikan untuk tabungan atau investasi jadi kepake. Sayang banget kan? Next, apa lagi? Jangan sampai kita berhutang demi biaya bulan puasa atau buat lebaran. Jangan malah nambah koleksi daftar hutang ya guys. Pengeluaran semampunya aja, jangan dipaksakan dibiayai dari hutang. Baik itu hutang kartu kredit, pinjaman online, KTA, pinjem temen, kakak, mama, DSB. Big no-no. Bukankah lebih nyaman hidup semampunya sesuai yang kita miliki, tapi bebas cicilan hutang dan bebas kewajiban? Kita perlu merenungkan lagi, esensi dari ibadah puasa yaitu salah satunya menahan nafsu, baik itu dalam hal nafsu makan dan emosi. Keinginan untuk beli ini itu juga termasuk emosi loh, termasuk godaan setan juga itu, ya kan? Lebih parah lagi kalau sampai bikin kita tergoda untuk berhutang. Buat yang mampu memenuhi keinginan ya alhamdulillah, asal jangan lupakan untuk berbagi ya. Semoga bermanfaat ya reminder ini teman-teman semua. Selamat menyambut ibadah bulan puasa, semoga dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.